Oke bang, akhir-akhir ini kalau saya kan apa namanya sering mundar mandir dari sana itu, bahkan sempat saya nitip ada rumah sakit sekarang dan semacamnya. Itu gimana itu kok ujuk-ujuk langsung bukan ujuk-ujuk sampai ke membangun rumah sakit sendiri di situ, itu gimana ceritanya Bang Mustafa, kok semakin kuat keinginannya untuk terus lebih maksimal lagi dalam dunia kesehatan ini? Gini, tadi Bang Aliman sempat nanya ke saya jumlah lulusannya berapa? Ya. Bang, ya. Dari situlah muncul pemikiran saya. Kalau kita hanya sebagai menjadi sebuah pabrik saja, Bang, bisa menghasilkan produk, tapi tidak berpikir mau dikemanakan produknya, kok kayaknya kita tuh termasuk orang yang kurang bijak gitu, Bang, ya. Sehingga saya berpikir lulusannya mau dikemanakan begitu. Maka salah satu caranya adalah kita membangun rumah sakit. Jadi kita udah punya ada dua, Bang, satunya klinik, satunya rumah sakit. Dua ya, klinik dan rumah sakit gitu. Siap. Yang itu tujuannya adalah untuk menampung lulusan, sehingga perawat, bidan, dan tenaga lain yang di tempat kami itu ada prodinya, tidak satu pun yang berasal dari luar Mudia Husada Madura, Bang. Ini sebetulnya kalau dulu waktu Orde Baru KKN, kolusi apa itu KKN itu? Nepotisme. Kolusi dalam konteks ini itu menurut saya boleh-boleh saja. Iya. Karena Quran itu juga ku anfusakum wa ahlikum. Jadi murid-muridnya dulu yang dipekerjakan. Iya, dulu, Bang. Tapi yang menjadi yang harus punya syaratnya harus standar, Bang, ya. Syaratnya juga harus betul-betul memenuhi kan begitu, Bang. Betul. Tidak asal muridnya yang tidak punya kapasitas yang diperlukan di situ ya tidak mungkin untuk dipekerjakan, kan begitu, Bang. Contoh begini, Bang. Ada memang alumni, bukan alumni kami, tapi dia punya kemampuan khusus. Misalnya dia kemampuan ada satu namanya itu yang di bidang OK. Itu karena kita juga belum punya tenaga. Sebentar. Karena istilah kesehatan itu banyak yang tidak tahu. UK itu apa? Kamar operasi, Bang. Oh, kamar operasi. Ada yang kamar operasi itu misalnya dia butuh tenaga yang khusus, memang betul terampil, kita ambil dari luar. Oh gitu. Ya, kecuali memang ada tenaga kita yang sudah kita latih, bisa baru kita masukkan lagi gitu. Mirsa, itu bentuk profesionalisme. Kalau dalam konteks agama namanya muqtadul hal namanya itu. Jadi meskipun ada unsur bukan nepotisme unsur kolusinya, tapi masih proporsional. Jadi kalau tidak punya kapasitas yang diperlukan di situ ya tidak dipekerjakan. Tapi memprioritaskan lulusannya sendiri kalau memenuhi persyaratan. Betul. Gitu, Bang, ya. Siap, Bang. Oh, ini jadi nggak apa-apa kolusi. Asalkan proporsional gitu, Bang, ya. Yang tidak boleh itu kalau tidak punya kapasitas tapi dijadikan. Tidak punya kapasitas dijadikan direktur, tidak punya kapasitas dijadikan ini seperti yang terjadi di Jakarta dan di mana-mana itu. Kalau ini enggak, kan memang bahasanya bahasa akademis. Bang, kalau sekiranya ada nggak pikiran dari Abang, Bang Mustafa, bahwa kalau di rumah sakit kan pasti banyak memerlukan tenaga, ahli dan semacamnya, dokter-dokter spesialis dan semacamnya. Di Mudia Husada ada program untuk bagaimana untuk tidak keluar lulusan-lulusannya disekolahkan sendiri, ada nggak? Kalau begini, Bang, di Mudia Husada Madura itu ada program, jadi setiap dosen itu kan kita yang biayai sekolah, Bang. Ini belum diceritakan tadi. Jadi dosen lanjut. Mulai S2 sampai S3-nya itu ditanggung oleh kampus. Oleh Mudia. NHD. NHD kan, Bang, anunya, Bang. Mudia Husada. NHM. Ya Allah. Mudia Husada Madura. NHM. Ya. Lanjut. Jadi dosen-dosen itu kami yang sekolahkan, Bang. Sampai mulai dari misalnya dia S1-nya di lulusan kami, S2-nya sama S3-nya kita sekolahkan. Kita sudah punya 6 orang yang doktor di kampus kami. Wah, ini luar biasa. Jadi banyak SDM yang memang tidak ngambil di luar, Bang, ya, untuk itu memaksimalkan potensi yang ada di dalam. Dan itu tidak berpangku tangan, disekolahkan. Iya, disekolahkan. Biayanya dari kecuali kalau yang rumah sakit, Bang, untuk spesialis kita belum bisa. Belum bisa. Ya. Tapi pikiran itu masih ada kan untuk ke arah sana. Untuk di rumah sakitnya itu biasanya tenaga-tenaga yang spesial dan segala macamnya
masih kerja sama dengan dokter-dokter di luar Bang ya? Untuk spesialis yang di rumah sakit ada yang dari Surabaya Bang, ada juga yang dokter spesialis ada di rumah sakit Bangkalan. Kan mereka punya 3 izin SIP yang bisa dipakai gitu. Jadi kita pakai di Anamedika gitu. Ternyata itu sekelumit cerita tentang masalah Ngudi Husada Madura. Pemirsa, khususnya di yang menjangkau channel ini, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa didapat kalau betul-betul sungguh-sungguh untuk mencapainya. Itu janji yang sering kita dengar dari para ulama dan para kiai, manjadda wajada. Tapi bagaimana yang jadda ini antara saya dan sampean ini masih belum seperti Bang Haji Mustafa ini. Pak Haji, dari semua itu kira-kira kiprah apa lagi nanti yang sedang dibangun oleh Pak Haji? Kami sudah punya program Bang. Insya Allah kami segera akan mengajukan perizinan untuk Stikes dirubah menjadi universitas. Gitu. Ini 2005 awalnya akademi ke Stikes, sekarang pikirnya sudah universitas. Iya. Luar biasa. Ini sudah ada, kita baru nambah 2 prodi baru Bang ini. Satu S1 farmasi sama administrasi kesehatan. Nah, harapan kami ke depan nanti di Bangkalan akan muncul nanti di universitas yang di dalamnya ada fakultas kedokteran begitu Bang. Ini mimpi kami begitu. Pemirsa, semua orang paham bahwa masuk ke fakultas kedokteran itu tidak mudah. Harus didukung dan tekad dari orang tua dan juga anaknya, termasuk juga yang lain-lainnya yang kita dengar sandasan di warung ke warung. Mudah-mudahan kalau Bang Haji Mustafa ini nanti sukses untuk membangun fakultas kedokteran, sandasan ini bisa habis Bang ya. Sandasan orang yang mau masuk ke dokteran itu minimal tidak semacam itu santernya. Dan mudah-mudahan juga tenaga medis dan dokter itu tidak semahal yang kita dengarkan di luaran gitu Bang. Iya Bang, ini bukan fitnah, ini bukan fitnah. Saya sering mendengar bukan keluhan, sandasan ya. Untuk masuk ke kedokteran itu tidak murah Bang. Benar kan Bang? Kalau biaya semesternya memang tinggi Bang. Bukan biaya semesternya, masuknya. Masuknya lo untuk bisa masuk jadi mahasiswa kedokteran ini lo. Ini sandasan nggak tahu benernya saya. Iya. Apa namanya? Lo cukup sampai 10 Bang. Kalau orang Madura, kalau orang desa itu ya, orang desa tidak cukup kalau punya sapi 10 jur aja. Ini untuk masuk ke fakultas kedokteran ini nggak cukup, ini sandasannya. Mudah-mudahan ini nggak benar, bukan ini fitnah. Kalau memang ini benar, mudah-mudahan Bang Haji Mustafa nanti membangun ini tidak punya sampai 2 mungkin bisa masuk kan gitu Bang nanti Bang. Mudah-mudahan bisa menghapus itu semua Bang. Waduh ya Allah, alhamdulillah. Amin. Pemirsa, amin kan, karena ini saya sendiri dulu sempat tapi waktu itu guyon tapi diseruisi. Kalau saya jadi presiden, maka seluruh fakultas kedokteran saya gratiskan. Karena saya sering pernah kecewa dengan salah satu kadang dokter kita dulu Bang yang pernah kecewa. Ya Allah, kok bisa begini gitu dulu. Tapi ini urusan Bang, urusan pengalaman pribadi. Tapi urusan bener salahnya enggak, saya nggak tahu karena saya awam tentang masalah urusan medik. Tapi sangat kecewa sekali dengan saya. Saya kecewa sekali dengan itu dulu. Makanya waktu itu guyon atau emosi saya begitu, Allah, kalau saya jadi presiden, maka seluruh fakultas kedokteran saya akan gratiskan agar semua orang berpeluang untuk menjadi dokter. Dan layanan kesehatan yang dokter tidak semahal yang orang keluhkan selama ini gitu Bang. Nah ini ternyata ditangkap oleh Bang Mustafa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mimpi kami ini Allah wujudkan Bang. Oh, jangan-jangan memang untuk karena itu memang atas dasar dari sandasan di lapangan mendengar keluhan-keluhan begitu Bang. Di antaranya itu. Ya, sama dengan kami dulu membuat lembaga pendidikan kesehatan itu Bang, kalau boleh jujur. Tidak hanya kedokteran. Jadi masuk dunia perawat, masuk bidan, itu orang Madura tuh sampai bayar mahal harus ke Jawa sana gitu Bang. Iya. Sehingga kami mencoba untuk menghapuskan itu. Cuma ternyata memang tidak mudah Bang. Kadang-kadang kita sudah mencoba dia itu semurah mungkin, nah di luarnya ada yang manfaatkan begitu. Ya. Nah itu yang jadi kendala. Jadi kadang-kadang nanti bayar ini ketemu. Talu. Nah, begitulah. Itu yang jadi kendala. Ya. Bang, kalau itu kendalanya, Sandasan dan Lingkar Jatim dan mungkin banyak media untuk Madura
yang bisa mengakses ke abang akan selalu dan intensif untuk menginformasikan bahwa sebetulnya biaya di Ngudia itu sekian dan segala macamnya, agar tidak ada calo-calo begini yang dikeluhkan Bang Haji Mustafa ini, karena beliau ini keinginannya adalah bagaimana bisa membantu orang untuk bisa mengakses pendidikan di keperawatan dan kedokteran dan macamnya, tapi kenyataannya banyak dimanfaatkan orang lain. Gitu Bang ya. Jadi insya Allah ke depan Bang, kalau memang itu masih menjadi kendala, saya hibahkan ini untuk siang atau malam Abang Mustafa untuk memberikan konten di sini, apakah itu link beritanya dan macamnya, untuk menginformasikan tentang masalah bagaimana sebenarnya pembiayaan di sana Bang. Agar ini semua betul terhapus Bang. Nanti saya mohon izin Bang, waktu ini terima kasih sekali, mungkin dan waktu biar ketua stikesnya yang akan langsung ke sini Bang menyampaikan, karena kami sudah lewat media sudah disampaikan tentang biaya yang sebenarnya berapa. Cuma di luar itu menjadi itu ya. Gitu loh Bang. Dan itu didengar oleh yang punya Ngudia. Didengar itu bahwa itu ada gitu Bang ya. Kadang-kadang lucu Bang. Satunya bilang ini bayar sekian ke Pak Mustafa. Oh enggak, ini lewat orang lain, ini lewat Pak Haris. Berarti orangnya sama gitu loh. Ya Allah. Ya, itu kejadian yang sebenarnya terjadi. Itu pemirsa, bahwa sesuatu yang baik itu belum tentu berjalan dengan baik kalau kita tidak betul-betul untuk bagaimana berusaha sekuat mungkin, niat yang baik, tindakan yang baik dilakukan dengan cara-cara yang baik, dan juga mekanisme yang baik pula. Banyak yang orang yang justru mau mengambil kesempatan di setiap kebaikan yang dibangun oleh orang lain. Kalau dalam istilah agama itu namanya talbis Bang, namanya wala talbisu bil haqqi wala talbisu bil haqq wal batil, ya, wala talbisul haqqo bil batil wala talbisul haqq. Itu memang diserupa-serupakan Bang. Mirip Bang. Iya. Serupa tapi nggak sama gitu. Talbis itu namanya. Dan itu marak sekarang Bang, tidak hanya di dunia kesehatan, semuanya. Mungkin juga banyak juga bicara urusan kesehatan. Pura-pura seolah membantu untuk bagaimana menguruskan administrasinya, karena orang desa banyak yang nggak tahu Bang. Menguruskan administrasinya ini, justru ini diperas ternyata pada akhirnya oleh orang-orang yang ingin bantu awalnya itu. Ya gayanya aja membantu Bang. Itu banyak Bang yang terjadi di bawah. Mungkin Abang karena sudah menjadi pengelola dari layanan kesehatan, mungkin banyak tidak mendengar dan tidak mendapat sentuhan keluhan seperti itu. Kenyataannya di lapangan banyak semacam itu Bang. Ini bukan fitnah. Mohon maaf Bang, bukan nggak mendengar Bang. Oh gitu, mendengar juga. Kami alami sendiri itu. Oh, itu biasa. Jadi ada yang begitu Bang. Jadi ke pasien itu bilang berapa, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa gitu kan. Ini yang terbawa jelek namanya sih rumah sakit. Rumah sakit. Gitu. Tapi off the record namanya Bang. Oh iya. Tapi ini channel ini dibuat memang untuk bagaimana semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kesadaran terhadap masyarakat yang tidak paham tentang segala sesuatu yang kita bahas, yang kita rasani. Dan salah satu fenomena yang terjadi di lapangan dalam dunia kesehatan itu memang marak semacam itu Bang. Betul. Dan tidak menutup juga, tidak hanya masyarakat, juga sekarang ini banyak juga ya berseliweran dari tenaga-tenaga medis dan segala macamnya yang ikut melayani masyarakat, baik administrasi dan macamnya, itu juga bagian tak terpisah dari apa yang diresahkan ini Bang. Sebetulnya ada itu kayaknya, ada juga Bang. Mudah-mudahan semua segera mendapat hidayah Bang ya. Amin. Karena mempermainkan orang sakit ini, kalau dolim Bang. Iya, dolim. Aduh, saya mau baper kalau saya bicara. Mau baper saya. Kita bicara yang lain aja Bang. Iya, Bang Haji Mustafa, karena kan sudah banyak ini yang sudah dari awal cerita tadi, bahwa keinginan untuk bagaimana membantu orang yang tersentuh dari TKW tadi, sekarang sudah bisa membangun Ngudia sampai sekarang luar biasa. Kira-kira targetnya kapan ini Fakultas Kedokteran ini yang yang ada dalam targetnya Bang Haji Mustafa? Kalau target kami ya jangan lama-lama ya. Hitungan akal manusia jangan lama-lama gitu Bang. Tapi kan kita juga harus menyiapkan yang sebaik mungkin. Kami tidak ingin hanya asal jadi begitu Bang, asal jadi asal jalan sehingga nanti kualitasnya juga nggak bagus. Karena dokter itu sama dengan tenaga medis yang lain, itu kan berperan untuk menyelamatkan nyawa orang lain Bang. Kalau misalnya nanti asal kita berpikir hanya keuntungan finansial tapi mengorbankan masyarakat kan juga nggak bagus gitu.
Iya, mudah-mudahan ya. Tapi itu sudah dimulai kan administrasi dan segala macamnya. Tempat dan segala macamnya sudah mulai dipersiapkan ya. Mungkin kalau Bang Aliman lagi sempat main-main di jalan apa di perumahan itu, Bang, ada lahan yang sudah kami keruk itu untuk membangun kampus 7 lantai. Oh, itu untuk yang fakultas kedokteran ini. Kedokteran, iya. Nah, pemirsa, doanya netizen yang terjangkau channel ini mudah-mudahan ini segera tercapai. Amin. Dan ini kalau terjadi, kalau ini betul-betul nanti segera terrealisasi, insya Allah ini untuk di Madura ini ya pertama Bang ya. Iya. Untuk fakultas Makanya kedokteran. kan satu langkah awal sudah kami lakukan, Bang. Ada rumah sakit. Rumah sakit. Karena itu salah satu syarat. Salah satu syarat mutlak FK itu harus punya rumah sakit, Bang. Oh berarti semua ini sebuah rangkaian. Iya. Jadi sudah disiapkan begitu. Iya. Mudah-mudahan Bang, karena ini kalau ini betul-betul sudah terrealisasi, insya Allah tidak akan sulit Bang untuk mencari mahasiswa Bang. Karena memang banyak sebetulnya peminat untuk dokter. Yang tidak bisa itu bukan minat tidak jadi masuk ke dokternya. Cuma itu tadi itu iya. Bahkan anak saya ngondo Bang. Saya juga begini. Bi, kok terus tete nggak Mbak Putri itu temannya yang di sini, anaknya Pak Mahfud. Kebetulan masuk ke kedokteran. Kedokteran ya. Saya mau masuk nanti kalau kuliah saya mau ke kedokteran Bi. Saya ngomong gini, Bismillah nah gitu. Cuma saya gini. Ya nanti itu ketemu apa kata ya nanti kan gitu. Tapi kemarin waktu saya ke Jombang ke pondoknya, ngomong gini ke saya. Apa ini benar dari hatinya apa gini ikut-ikutan temennya saya gini kok ujuk-ujuk ngomong gitu ke saya gitu. Tapi kalau Allah berkehendak, kun fayakun ya Bang ya. Enggak ada yang enggak mungkin. Mudah-mudahan. Saya sendiri kan tadi saya sampaikan Bang, dari awal saya enggak pernah bermimpi punya kampus seperti ini. Abang terus ini perjalanan hidup kami di daerah Kedungdung tuh bagaimana keluarga kami. Tapi kalau Allah berkehendak semua terjadi Bang. Itu yang pasti yang sebetulnya itu secara pengetahuan sudah sering kali kita dengar dan dicoba untuk bagaimana diinternalisasi menjadi sebuah perasaan dan keyakinan Bang. Cuma tahapan untuk bagaimana itu bisa memelakat dalam diri dan jiwa itu memang perlu riyadhah Bang. Perlu riyadhah Bang. Ada satu resep ya Bang ya. Iya. Resep pertama itu kalau yang saya lakukan adalah pertama saya niat yang ditamakan. Jadi niat itu sudah kita tanam dari awal. Terus yang kedua, kalau ingin sukses memang orang tua Bang harus kita hormati. Iya. Ibu ya? Ibu, bapak, termasuk nenek yang merawat saya pun sudah meninggal, kita tetap harus rutin. Bang Haji Mustafa betul-betul merasakan bahwa peran dari doa orang tua itu betul-betul merasuk dan menunjang kesuksesan yang selama ini jalani ya. Sangat merasakan. Kalau saya pribadi Bang, apalah artis orang Mustafa Haris. Kalau dibandingkan dengan bapak saya yang sekarang masih sehat di Belaga itu, beliau kalau jam 2 sudah di masjid Bang. Jam 2 malam sudah berangkat ke masjid. Terus puasa tuh tidak pernah putus. Setiap saya tanya, kadang-kadang begitu saya tanya, Bapak, kalau kurang sehat jangan maksa puasa. Enggak apa-apa nak. Saya ingin kamu sukses. Jadi orang tua itu yang pegang kunci yang sangat besar Bang. Dan saya tidak pernah berani melawan sama beliau. Ya, itu pemirsa, itu salah satu sekelumit cerita bahwa orang tua itu keramat memang. Dan bagi pemirsa yang masih mempunyai orang tua, mudah-mudahan cerita ini juga menginspirasi bahwa doa orang tua itu sebetulnya dalam salah satu hadis Nabi memang sama kualitasnya dengan 100 wali utus ibu. Ini betul-betul nyata dan ini ceritanya tidak ngarang ini. Dan saya melihat sendiri dan beliau ini sebetulnya memang tetangga saya dulu di tetangga desa. Tapi kalau orang mbah-mbahnya itu adalah masih dari Bentuh itu tempat sekolah saya dulu. Dan mayoritas di kampung itu tidak jauh berbeda kehidupannya dengan keluarga saya. Dan sekarang menjadi seperti ini atas pengakuannya sendiri bahwa ini adalah peran dari doa orang tuanya. Saya kalau bicara ini gak bisaan Bang, jadi kita cerita yang lain aja ya. Gak bisaan saya kalau karena sering baperan kalau urusan orang tua saya bicara orang tua. Bang, insya Allah kapan ini bisa nggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kira-kira dalam pikirannya Abang untuk bagaimana
Fakultas Kedokteran ini bisa bisa terwujud, Bang? Insya Allah Bang, kami yakin ya maksimal 5 tahun lah. 5 tahun lagi dari sekarang ya? Dari sekarang kita akan berikhtiar. Ya, kampus sudah, tempat sudah ada, tapi Tempat belum dibangun, Bang. Pagar kemarin sudah kita pondasi Bang, sudah mulai pelan-pelan kita cicil memang sesuai dengan kemampuan. Terus rumah sakit sudah ada. Tahun depan ini kami mencoba berubah dulu ke universitas dulu Bang. Oh iya, ke universitas dulu ya. Baru bisa FK gitu. Pemirsa, mudah-mudahan niat baik beliau ini, meskipun ini orang ini sebetulnya tidak jarang terpublikasi orang ini, dan mungkin banyak orang yang tidak paham. Orang-orang yang sekolah di Mudia aja saja mungkin yang banyak yang tahu tentang beliau. Bahkan mungkin tidak banyak pejabat yang kenal baik dengan beliau, karena memang beliau ini fokus ngupeni, fokus membina Mudia Husada di pinggiran kota di sini ini sedikit, dan sering tidak berkecimpung dalam kegaduhan politik dan segala macamnya. Jadi fokus, dan alhamdulillah ujung-ujung sekarang sudah ada rencana untuk membangun Fakultas Kedokteran. Dan ini luar biasa. Mudah-mudahan segera terwujud, dan tidak hanya orang Bangkalan Bang ya. Nanti yang sekolah di situ, mudah-mudahan anak saya juga ada anak saya juga masuk ke situ nanti, mudah-mudahan saja. Bang Haji Mustafa, sekarang mungkin sudah lebih dari berapa? 40. Mungkin nanti hal-hal yang lain khusus kedokteran kita konten lagi Bang ya. Siap. Untuk sementara cukup dulu ini, barangkali ada hal yang lebih penting untuk disampaikan ke publik, ke netizen, atau minta dukungan atau minta doa dengan niat-niat baik yang Bang Mustafa tadi ceritakan. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Aliman. Terima kasih sebelumnya sekali lagi atas undangannya, dan pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan mohon dukungan doa dari seluruh warga Madura. Niat kami hanya satu, sesuai dengan namanya Mudia Husada Madura. Kami ingin memajukan masyarakat Madura pada khususnya. Mudah-mudahan nanti orang Madura yang selama ini kalau pergi ke luar itu selalu menjadi bahan guyonan Bang, menjadi anekdot ya, jadi bully-bulian gitu. Sehingga ke depan nanti orang Madura akan tampil. Ada contoh-contoh, ada Pak Mahfud, ada segala macam yang sudah tampil, ada Pak Rahbini. Mudah-mudahan nanti akan menyusul orang-orang, bahkan mungkin nanti ada menteri kesan yang dari Madura, lulusan Mudia Husada Madura. Amin. Itu yang kami harapkan, dan mohon doa restu daripada semua tokoh, terutama para kiai, para ulama. Mudah-mudahan karena pendidikan kami adalah berbasis Islam, mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk beribadah. Dan kami sampaikan juga bahwa kami selain punya mimpi menjadi FK, kami sudah punya PAUD sekarang Bang. PAUD Anak Husada. Ya, ke depan rupanya PAUD itu tidak hanya pondasinya, kita punya pendidikan tertingginya berupa perguruan tinggi, tapi SD, SMP, SMA-nya kita belum ada. Insya Allah kami punya cita-cita juga. Tapi yang kami inginkan adalah nanti boarding school Bang, dengan pondoknya, ya paling tidak amanah dari kiai kami dulu, Kiai Khotib itu bisa kami laksanakan untuk menjadi pendidik yang bermanfaat begitu. Pemirsa, terima kasih banyak. Beliau ini Haji Mustafa adalah santri dari Pondok Baitul Ulum Congabhen Kedungdung. Waktu dulu itu Kiai Khotib ya, Kiai Khotib, ya. Dan pesan dari Kiai Khotib bagaimana bermanfaat terhadap masyarakat gitu ya, mungkin yang ngelontok dalam dirinya, pikirannya, jiwanya, dan juga setiap tindakannya. Bahkan kalau saya dua kali kalau nggak salah nitip orang ke beliau ini memang gratis semua. Dan alhamdulillah masuk nih Mudia Husada. Dan insya Allah ke depan, karena memang beliau ini dari awal ceritanya untuk bagaimana semaksimal mungkin bermanfaat terhadap masyarakat khususnya Madura, dan juga ingin mengakis bahan olok-olokan orang Madura yang sering dijadikan bahan olok-olokan di luaran sana, ini bisa segera tercapai dengan realisasinya cita-cita yang beliau ceritakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan segera terwujud cita-citanya atas dukungan dan doa dari pemirsa semuanya, khususnya para tokoh dan juga para pejabat elit politik Bangkalan, Madura, yang sekiranya punya akses dan relasi bagaimana arembekaki rencana ini ke yang punya kewenangan gitu Bang ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan mudah. Dari saya, mohon bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.